Putra Rahasia Tuan Daniswara episode 11. Devon dan Devano kembali saat jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Di rumah, Sarah sudah menunggu mereka. Ada juga Putra di sana. Devano segera menghambur ke arah Sarah dengan celotehan khasnya. Ia bercerita bahwa ia sangat senang karena Devon sudah mengajaknya jalan-jalan. Tak lupa, Devano juga memberikan kembang gula untuk Sarah dan berkata, "Om Hijau beliin Mama kembang gula, biar Mama nggak nangis lagi tiap malam." Seketika itu juga Sarah dan Devon saling pandang, tapi tak lama Sarah segera mengalihkan pandangannya pada Devano. "Terima kasih sayang, sekarang ayo masuk, kita mandi sebelum makan dan tidur." Devano dan Sarah masuk, meninggalkan Devon dengan Putra di sana. Sebenarnya, Putra merasa tidak enak berada di sana. Tadi, Sarah sudah bercerita tentang siapa Devon. Lelaki itu adalah ayah Devano dan sedang menuntut haknya untuk membahagiakan Devano. Hanya itu saja yang diceritakan Sarah. Sarah tak mengatakan apapun tentang hubungannya dengan lelaki ini. Dan Putra tak mau menuntut lebih. Putra mengira jika mungkin saja Devon adalah mantan suami Sarah yang kembali lagi entah karena apa. Jadi ia merasa tidak memiliki hak lebih di sana. Ia hanyalah orang luar yang menaruh hati dengan Sarah. Jadi Putra cukup tahu diri. Cukup lama Devon dan Putra saling berdiam diri hingga kemudian Sarah keluar dari dalam. Mengira jika Devon sudah pergi, tapi ternyata pria arogan itu masih duduk tenang di ruang tengah rumahnya. Putra akhirnya berdiri dan berpamitan. Ia merasa bahwa ia memang harus meninggalkan Sarah saat ada pria ini di sini. Ya, mungkin ada hal yang belum terselesaikan di antara mereka, jadi ia cukup tahu diri dan memilih segera pergi. "Kamu nggak ikut makan malam dulu?" tawar Sarah. "Enggak, aku tadi sudah makan." Sarah mengangguk. Ia akhirnya mengantarkan Putra hingga ke depan rumahnya. Setelah itu ia kembali lagi dan menatap ke arah Devon. "Terima kasih sudah mengajak Devano jalan-jalan hari ini." Devon bangkit dan mendekat ke arah Sarah. "Tidak perlu berterima kasih, sudah menjadi tugasku. Dan aku akan sering-sering melakukan hal itu." Devon berkata dengan arogan seperti biasa. Sarah menundukkan kepalanya. Ia ingin mengatakan maksud hatinya, tapi ragu. Maksudku, Sebaiknya kamu segera memberitahu dia siapa aku sebenarnya." Dengan penuh percaya diri, Devon mengatakan hal tersebut. Hal itu segera membuat Sarah mengangkat wajahnya. "Apa maksudmu?" "Dia harus tahu siapa aku." Sarah menelan ludah dengan susah payah. "Maaf, tapi aku tidak bisa melakukan itu." "Kenapa? Karena kamu berharap bahwa aku berhenti mendekatinya? Jangan bermimpi, Sarah. Jika kamu tidak mau mengatakannya, maka aku yang akan mengatakannya." "Jangan, tolong jangan." Bahkan dengan spontan Sarah sudah menahan lengan Devon dengan cara merangkulnya. Devon segera menatap ke arah lengannya dan dengan spontan Sarah melepaskannya. "Maaf, tapi tolong jangan katakan itu padanya." "Kenapa? Apa aku terlihat memalukan untuk menjadi ayahnya?" "Bukan, sungguh bukan karena itu." "Lalu?" Devon berjalan mendekat sedangkan Sarah segera mundur. "Aku nggak mau dia tahu bagaimana prosesnya," jawabnya sembari menundukkan kepala. Mengingat masa lalu membuat Sarah tersakiti. "Aku nggak mau dia tahu semuanya." Devon hanya mematung menatap wanita di hadapannya. Ia tidak tahu apa yang sedang ia rasakan. Jika ia berada di posisi Devano dan tahu bahwa kehadirannya hanya karena sebuah kecelakaan, mungkin ia akan sedih. "Jadi, apa maumu?"
Tanya Devon sembari bersedekap. Aku ingin segera membawanya pulang. Sarah terkejut dengan niat Devon. Apa maksudmu dengan membawanya pulang? Kamu pikir aku akan rela melihatnya tumbuh besar di gubuk tua ini? Sarah menggelengkan kepalanya. Tolong, jangan lakukan ini. Kamu bisa menemuinya setiap hari, tapi jangan mengambilnya dariku. Aku tidak peduli denganmu, ucap Devon penuh penekanan. Sarah tak kuasa menahan tangisnya. Ia tahu bahwa ia akan kalah jika melawan lelaki ini. Pada saat bersamaan, Devano keluar dari dalam. Ia segera menghambur ke arah Sarah ketika melihat Sarah menangis. Mama kok nangis lagi? Kan tadi sudah dibelikan kembang gula. Sarah memeluk erat tubuh Devano dan tangisnya semakin deras. Om Hijau ngapain mama? Kok mama nangis? Devon tak tahu harus menjawab apa. Enggak, mama nangis karena senang. Karena om sudah ngajak Devano jalan-jalan dan senang-senang tadi. Bagaimanapun juga, Sarah tak ingin membuat Devano membenci Devon karena hal ini. Itu sangat kekanakan. Beneran? Iya, ucap Sarah menghapus air matanya. Sekarang, Devano masuk ya. Mama mau ngomong sesuatu sama om dulu. Oke. Dan akhirnya Devano kembali masuk ke dalam kamar. Kita akan membicarakan tentang jadwal pengasuhan, ucap Sarah setelah Devano masuk ke dalam kamar. Aku gak mau jadwal pengasuhan. Devon, tolong. Hanya itu yang bisa aku berikan. Devon mendekat kembali, mengangkat dagu Sarah dan berkata, katakan padanya siapa aku, dan aku akan menerima usulanmu. Sarah menggelengkan kepalanya. Katakan Sarah, ucap Devon lagi, kali ini penuh penekanan. Sarah mengalah. Ia tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan lelaki ini. Baiklah, desahnya. Devon melepaskannya. Sekarang, katakan, apa maumu? Ucapnya dengan penuh keangkuhan. Aku tidak keberatan jika kamu ingin menemuinya, tapi tolong, jangan ambil dia dari aku. Sarah memohon. Ia tahu bahwa Devon memiliki segalanya, uang, kekuasaan. Lelaki itu bisa melakukan apa saja yang dia mau dengan uangnya, termasuk merebut Devano darinya. Jadi yang bisa Sarah lakukan adalah memohon. Dan jika aku ingin mengajaknya pulang yang bagaimana dulu? Tidur di rumahku. Kamu bisa melakukannya saat kamu libur kerja. Dia bisa ikut menginap jika dia mau. Oke. Devon mengulurkan jemarinya. Setuju, ucapnya. Sarah sempat bingung, tapi ia menyambut uluran tangan Devon dan mengangguk. Besok, aku mau dia tahu siapa aku. Sarah mengangguk. Meski ia tidak yakin harus seperti apa menceritakannya dengan Devano, tapi ia akan melakukan apapun agar tidak dipisahkan dengan putra kecilnya tersebut. Sial, Devon memukul kemudi mobilnya. Untuk saat ini, Devon merasa kalah. Tujuan utamanya adalah merebut Devano secepatnya, hingga ia tak perlu repot-repot berurusan atau bertatap muka lagi dengan Sarah. Karena melihat perempuan itu membuatnya brengsek. Sampai kapanpun, Devon tak ingin mengakuinya. Perempuan itu sangat menyedihkan. Tak ada yang menarik untuknya. Jadi seharusnya Devon tak perlu takut untuk menemui Sarah lagi. Tapi nyatanya ia takut. Ia takut bahwa ia tidak dapat mengendalikan dirinya untuk... Sialan, tidak.
Ia butuh sesuatu untuk dijadikan sebuah pelampiasan. Devon segera menghubungi seseorang. Siapa lagi jika bukan Arman? Dan bagusnya, lelaki itu selalu on time ketika ia membutuhkannya. "Siapkan perempuan," ucapnya. Saat Devon mengucapkan dua kata itu, Arman tentu paham apa yang dimaksud Devon. Dan Devon tak perlu menjelaskan lebih detail apa yang akan ia perbuat. Telepon ditutup dan Devon kembali mengumpat. Sialan Sarah. Ya, perempuan itu sialan. Sialan karena sudah berani membangunkan sesuatu di dalam dirinya. Bersambung, nantikan episode 12-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye!